Lapisan kedua yang ini esensinya menghidupkan. Karena jangan lupa di surat 24 ayat 35 Allahu Nur. Nur artinya adalah energi. 24:35. Maka lapisan yang kedua disebut prana maya kosa. Kamu adalah lapisan energi. Nah, contoh, saya kasih contoh. Ibu dan bapak dengerin saya ngomong, dengerin pembicaraan siapapun. Yang sebenarnya ibu bapak dengerin kan bukan suaranya aja, betul nggak? Iya. Tapi yang ibu bapak dengerin sebetulnya adalah gelombang. Makanya setiap energi pasti punya vibrasi, setiap vibrasi pasti punya frekuensi. Maaf ya, ini penting banget untuk kita ketahui. Tubuh eteri kita yang namanya prana dalam perspektif Cina disebut Qi. Kita sebenarnya adalah makhluk energi. Mau nggak mau, suka nggak suka. Nah, saya straight aja ya, ini nanti satu-satu kita bahas nih di next gitu ya. Nanti ini bisa dua episode gitu, nanti ini bisa 3 episode terus. Tapi seenggaknya ada gambaran dulu bahwa oke, pokoknya PR saya sekarang mau menembus ke dalam aja deh. Karena semakin aku memperbaiki ke dalam, yang di luar ikut bener kok. Makanya saya selalu mengatakan ulang-ulang gini ibu bapak, begitu kita mencintai siapapun, hadiah terbesar dan terbaik untuk orang yang kita cintai adalah aku terus memperbaiki diri. Titik itu juga. The biggest gift itu bukan ya kalau uang penting, tetapi uang kita memperbaiki diri itu yang akan menjadi hadiah terbaik buat siapapun itu. Berarti kalau ngomongin hadiah terbaik, Nggak mau, ada sapi itu lagi. Nggak buang aja kau sering. Sampai sini oke? Contoh. Jadi kalau ini ada yang namanya Ada sapi tuh. Jangan lupa Bu, Pak. Ada sapi tuh. Di sekeliling jasad ini ada yang namanya eteri Ini kita. nggak secukupnya Ini adalah bagian sering. dari tubuh energi kita. Sering bahasa awamnya disebut bahasa umumnya disebut namanya aura. Pernah dengar nggak? Nah, jadi Bu Bapak maaf ya, sebelum kita berkomunikasi verbal, energi kita tuh ngobrol duluan loh. Maka ibu bapak begitu masuk ruangan bisa ngerasain kok nggak nyaman. Belum ada yang ngomong padahal. Nah, pernah nggak ibu bapak datang ke satu tempat nggak enak tempatnya terus feel nggak comfort gitu, pernah nggak? Nah, padahal nggak ngomong tuh, pernah nggak? Berarti ini saling berkomunikasi dong. Betul? Seorang ibu ketika anaknya ngomong aku nggak apa-apa sih mak, tapi tahu dia ada apa-apa, omongan nggak ada apa-apa, nothing ketika kita tidak menembus dinding dari. Nyelek. Tapi apanya tuh? Berarti Pau pertanyaan saya, aja. komunikasi Tuhan sama kita Yang pakai begini. kata-kata? Enggak, dia menggunakan gelombang. Udah bang. Iya pasti baru aja loh. Makanya Nabi Muhammad itu kan dapat wahyu di tempat yang tenang, supaya gelombang ketuhanan itu cuning gitu. Kan suka diceritain ya ketika Musa datang ke gua dan gua berkata Musa, masa gitu sih? Kan nggak gitu juga, betul nggak? Berarti tanpa kita berbicara, energi kita berteriak. Contoh aja ini saya sering ulang-ulang. Ibu bapak pernah nggak sih ketemu orang begitu dia datang, vibes-nya tuh ngenakin banget. Begitu dia datang, pokoknya kita ikut happy aja. Pernah nggak begitu? Udah pasti dia ada keimanan di dalam. Kenapa? Karena orang beriman pasti pengen mengamankan. Udah pasti gitu. Pasti dia bawa peace kemana-mana. Makanya assalamualaikum itu bukan password Islam masuk rumah, bukan. Assalamualaikum, begitu. Tapi kan itu poinnya, aku datang membawa kedamaian. Itu damai namanya. Paham nggak? Kan lucu
gitu. Assalamualaikum, dah, salam, dah, duduk. Tahu nggak? Jadi kan masih coba gimana? Itu mau ada main apa sih gitu? Tuh nggak selalu ribut lagi. Pokoknya kalau yang bikin salamnya bukan orang lain nggak usah dijawab gitu misalnya. Satu banget sih bu. Nanti jam berapa dah? Tapi itu common terjadi ketika orang yang critical thinking-nya rendah, udah gitu aja. Karena orang yang nggak mau mikir pasti menilai. Pasti. Adek, Kan kita tahu ibu bapak kan. Tahu ya? Tingkat IQ-nya rata-rata dia 78 gitu. Apa? Iya. IQ gue 70 Pak. Jadi omongan-omongan gini buat gorila susah sih gitu. Kenapa dia udah stuck dengan belief yang lama, pemikiran yang terkotak, susah untuk update gitu. Makanya kenapa sih maaf ya, esensial dari menjadi Islam bukan Quran, bukan hadis, bukan fikih, tapi akal. Tapi Karena Quran, hadis, apa semua Ya. pakai ini. Iya. Ini ya kalau Eh. bukan lah ya. Iya. Di sini IQ, di sini EQ dan SQ gitu. Udah yuk. Meskipun IQ memang cuma 4% sih dalam keseharian. Karena kecerdasan emosi jauh lebih penting daripada intelektual. Dia pintar tapi nyebelin, gak punya teman juga sih gitu. Betul nggak? Nah, jadi mending pintar, mending nyebelin. Alifi, Sip ya? Dapat ya? Oke sampai sini? Berarti kita berkomunikasi melalui gelombang kira-kira. Iya. Makanya ibu bapak maaf ya, ketika kita lebih mempercayai gelombang daripada kata-kata, kita pasti banyak diselamatkan. Iya. Orang tuh bisa ngomong. Let's go. Kita akan sangat berterima kasih sama orang yang paling kita benci dalam hidup kita. Kenapa? Kalau nggak ada mereka, nggak akan ada pelaku ini. Mereka yang mengantarkan kita ke sini. Kacamnya. Makanya Bu, Kak, Yesus tuh keren banget. Kak. Sesaat dia sebelum disalib, doanya cuma satu. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu. Gimana? Tuh nih dapat. Bisa nggak? Ya bisa nggak? Dengan esensial, Hampir bisa. cintailah musuhnya. Berat nggak? Ya kalau sama mantan repot sih memang ya. Oh di sini masih sibuk sama mantan berarti ya. Sampai sini oke ibu bapak. Dapat ya? Dapat ya? Oke. Berarti ingat, jangan lupa ya. Sesaat kita menyadari bahwa kita makhluk energi, ibu bapak please, energinya di eman-eman. Kamu ya kayaknya. Energinya tuh di hemat lah. Sesaat kalau nggak perlu marah nggak usah lupa. siapa ya? Siapa itu? Maaf ya. Siapa tuh? Kalau kita nggak sadar. Rahan kita betul. betul. Rahan betul. Rahan. Reaktif. Ibu bapak bisa bedain reaktif sama responsif nggak? Bisa bedain nggak? Apa yang Budi tadi nih tinggal? Gini. Iya. Setiap detik Oh, yang kita lakukan tuh adalah mengambil keputusan. Yang mau diangkat tadi. Mati. Oh, deh. Oke? Ibu bapak sadar nggak tiap detik ngambil keputusan? Sadar nggak? Sadar atau baru sadar baru sadar? Ah. Telepon ayah Budi lah, siapa kan yang kenal yang paling Ya. di rumah ya? Setiap saat kita mengambil Hah? pertanyaan. Nggak tahu? Keputusan yang ibu bapak buat Rehan. datangnya dari mana? Rehan. Rehan, anaknya Belum Budi. tentu. Belum tentu. Bukan pas mati tadi. Ke Rahan. dia. Telepon lah si Rehan itu. Atau Bu Erni. Ibu ngomong nggak mikir barusan. Datangnya dari kebiasaan ngomong mulu gitu. Namanya aja hampir. Gini. Ibu bapak ini kalau masuk. Nggak boleh jaga sakit. Ya. di sana. Ini susu.
Siapa namanya istri Pak Tok Budi mah? Bu Eni ya. Anak Tok Budi berapa mah? Anak Tok Budi. Nah, anak Tok Budi berapa? 3. Sama kayak kita, berarti sama kayak anak mama lah. 3. Anak mama 3 ya kan? Kak Siva, Rehan, sama Nadila ya mah. Viva. Ya Rehan. Sama Nadila ya mah. Sakit. Halo, assalamualaikum. Ya, salam. Pip. Kak, ini Pipa. Pintu ya tinggal. Tadi mau diangkat mati. Oh, berarti betulan ketinggalan ya? Iya. Di atas kompor, Kak? Apa di mana tadi? Di mana, Di Bang? meja. Oh, di meja. Oh, di meja. Ya udah. Iya. Belum cari-cari. Ya udah, makasih ya, Kak. Ya, Bib. Assalamualaikum. Salam. Itu siapa mah? Viva. Dapipa cantik. Gak kayak laki sajil ya. Hai. Kayak juara itu. Ya udah. Sana ikut Papa sana. Ikut Papa sana. Ikut Papa sana. Sana ikut Papa. Nih